Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Dede Pandaswita Magister Studi Islam selaku Widya Iswara kelompok kami, perkenalkan, kami dari peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka tahun 2022, kelompok 2B Angkatan 13, akan mendiskusikan mengenai tokoh panutan Jawa Barat yang menurut pendapat kelompok kami mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Dari beberapa tokoh yang kami kerjakan, kelompok kami sepakat untuk mendeskripsikan nilai-nilai berakhlak yang ada pada diri Ibu Susi Puji Astuti, selaku politikus yang berkarakter budaya kuat. Dan Perikanan, Ibu Susi Puji Astuti. Sebelum melanjutkan kepada pembahasan, izinkan saya Rismawati selaku perwakilan dari Angkatan 13 Kelompok 2B memperkenalkan anggota kami yang bertugas di lingkungan UPTD Puskesmas dan rumah sakit yang berada di wilayah Kabupaten Majalengka. Kelompok kami beranggotakan 5 orang yang diketuai oleh Saudara Gian Sunto. Kan namanya kita drop out dari SMA, mau kerja apa, ngelamar mana-mana juga nggak bisa. Cleaning service aja sekarang harus SMA, atau zaman itu juga sama, paling tidak SMP. Mau kerja di mana, dan saya nggak suka kerja sama orang, nggak suka diperintah sama orang. Jadi ya dagang yang paling dekat di Pangandaran waktu itu ada Hasil Bumi, terus kemudian ke perikanan, karena perikanan kan di situ banyak nelayan, banyak ikan di kampung di Pangandaran. Susi Puji Astuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan ke-6 Republik Indonesia. Perempuan kelahiran 15 Januari 1965 ini adalah pemilik PT Puji Astuti Marine Product, eksportir produk hasil perikanan, dan juga pemilik PT ASI Puji Astuti Aviation yang mengoperasikan maskapai Susi Air. Sukses yang ia raih karena kerja keras dan konsistensi. Susi mempunyai satu prinsip, yaitu mandiri. Kemandirian itu pula lah yang menjadikan modal Susi untuk memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Saya hitung 3, 2, 1, tenggelamkan. Salah satu implementasi berakhlak yang ditunjukkan oleh Susi Puji Astuti adalah berorientasi pada pelayanan. Susi Puji Astuti memiliki sikap dan nilai yang selama ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, ia dikenal akan kebijakan yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Namanya bahkan dikaitkan dengan kata tenggelamkan, mengacu pada hukuman penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia. Dikutip dari kompas.com, PLT Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Agus Suherman mengatakan, sebanyak 558 kapal sudah ditenggelamkan selama Susi Puji Astuti menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi Puji Astuti juga memiliki sikap kepemimpinan yang jujur, konsisten, dan tidak bermalas-malasan bekerja. Didaulat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Puji Astuti resmi mengundurkan diri dari seluruh jabatan perusahaan yang dipimpinnya. Meski tak lulus SMA, ia mampu membuktikan diri sebagai seorang profesional. Sikap implementasi yang kedua adalah akuntabel. Susi Puji Astuti menunjukkan sikap rela melepaskan dari semua posisi jabatannya di perusahaan Susi Air, bergerak di bidang penerbangan, dan PT Puji Astuti Marine Product yang bergerak di bidang perikanan, untuk menghindari konflik di atas kepentingan antara dirinya sebagai menteri dan sebagai pemimpin bisnis. Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti mendapatkan penghargaan honoris causa dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Jawa Timur. Sikap implementasi yang ketiga dimiliki oleh Susi Puji Astuti adalah kompeten. Seperti kita ketahui, bahwa menteri yang eksentrik ini hanya berijazah SMP, tetapi profesionalitas dan keahliannya tak dapat diragukan. Hal itu telah diperlihatkan lewat prestasinya selama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Menyusul pemberian sertifikasi kompetensi level 9, Susi Puji Astuti dianugerahi sebagai Doktor Honoris Causa atau Doktor Kehormatan di bidang pengembangan kelautan dan perikanan
oleh Universitas Diponegoro Semarang pada tanggal 3 Desember 2016 melalui rapat senat terbuka. Selain itu, Susi Pujiastuti dianugerahi gelar Dr. Honoris Causa dalam bidang keilmuan manajemen dan konservasi sumber daya kelautan dari Institut Teknologi 10 November pada November 2017. Ketua Pandu Laut Nusantara, Susi Pujiastuti bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemda Pangandaran melakukan bersih-bersih pantai. Implementasi berikutnya yang ditunjukkan oleh Susi Pujiastuti adalah harmonis. Beliau merupakan sosok yang sederhana, pekerja keras, dan memiliki antusias yang tinggi terhadap perbaikan sistem kelautan dan perikanan Indonesia. Kepedulian Susi Pujiastuti kepada kaum nelayan Indonesia sangatlah tinggi. Hal ini sesuai dengan konsep kepemimpinan yang harmonis. Sikap harmonis seorang Susi Pujiastuti sangat terlihat di setiap kunjungannya. Dengan mudahnya beliau berbaur dengan masyarakat dan semua golongan tanpa melihat latar belakang orang lain. Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujiastuti mengaku ada yang memintanya untuk mundur dari jabatannya. Ya, permintaan itu disertai dengan bayaran hingga triliunan rupiah. Sikap implementasi berikutnya yaitu loyal. Sikap loyal dari seorang Susi Pujiastuti tercermin pada prinsipnya yang tegas. Meski sudah menjadi pengusaha yang cukup sukses, ia tetap tidak silau dengan harta. Bukti nyata kalau dirinya tidak silau dengan harta dan mampu mempertahankan prinsipnya adalah ketika mendapat tawaran untuk membatalkan kebijakan yang dikeluarkannya untuk memproteksi kelautan dengan uang mencapai 5 triliun saat masih menjabat sebagai menteri. Namun, dengan tegas ia mengatakan bahwa uang 5 triliun tersebut tidak dapat membeli prinsipnya. Ia dengan keteguhan hatinya ingin bekerja untuk masyarakat dan mengabdi untuk negerinya. Hal ini yang patut kita contoh sebagai abdi negara untuk terus setia kepada bangsa dan negara. Nilai implementasi berikutnya yang dimiliki oleh Susi Pujiastuti yaitu adaptif, yang dimana dalam memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan, banyak sekali inovasi yang telah ia lakukan. Salah satunya yaitu mengatasi kasus illegal fishing yang berdampak besar pada kerugian negara. Susi Pujiastuti membuat inovasi program dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengawasi kelautan maupun perikanan Indonesia sehingga mampu mendeteksi modus penangkapan sumber daya kelautan yang ilegal. Ya, ini kita ke informasi yang membanggakan ya. Di sela kunjungan kerja di Oslo, Norwegia, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti memberikan kuliah umum. Implementasi yang terakhir yang dimiliki oleh Susi Pujiastuti yaitu kolaboratif. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti bertemu dengan State Secretary for Minister of International Development Jens Holt guna memperkuat kolaborasi Indonesia dan Norwegia dalam isu pengelolaan laut di Oslo, Norwegia, 7 Juni 2018. Minister of Development adalah salah satu menteri yang berada di bawah payung Kementerian Luar Negeri. Selain Menteri Luar Negeri, Indonesia dan Norwegia memiliki kerjasama dalam pemberantasan kejahatan perikanan, pengembangan budidaya lepas pantai, dan pengelolaan sampah laut. Hal inilah yang mencerminkan sikap kolaboratif yang beliau miliki. Berikut adalah implementasi berakhlak yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.